Shalom. Puji Tuhan kita boleh beribadah pada hari ini. Setelah dalam beberapa minggu ke depan, kita akan memikirkan tema-tema tentang keluarga, khususnya di dalam bulan Mei yang kita kenal sebagai bulan keluarga di dalam ibadah GKY. Maka hari ini kita akan memikirkan sebuah tema daripada surat Kolose pasal ketiga dengan judul yaitu A Godly Family. A Godly Family. Bapak Ibu sekalian, surat Kolose pasal 3 di mana Paulus memulai suratnya dengan berbicara tentang bagaimana kehidupan orang-orang Kristen. Kehidupan orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus yang sudah bangkit. Maka ada dua kata yang dimunculkan oleh Paulus di dalam perikop di bagian awal daripada pasal ketiga surat Kolose, yaitu kata pertama yaitu kata put off. Put off. Artinya adalah sesuatu yang perlu ditanggalkan, sesuatu yang perlu dilepaskan, sesuatu yang perlu ditinggalkan. Maka percayalah, ketika Anda menjadi orang Kristen, maka bukan sekedar datang ke gereja, bukan sekedar dibaptis, tetapi esensinya adalah ketika saudara betul-betul menjadi orang yang kemudian menanggalkan, melepaskan manusia lama. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa, kita harus tinggalkan, put off. Tetapi ada kata kedua yang dipakai oleh Paulus di dalam Kolose pasal 3, yaitu kata put on. Memakai, mengenakan. Artinya apa? Ada sesuatu yang ditanggalkan, tetapi ada sesuatu yang dipakai. Kalau saya memakai jas hari ini, ketika put off berarti saya membukanya, kemudian saya melepaskan, dan kemudian saya melepaskan, saya meninggalkan. Tetapi pada waktu yang bersamaan, kemudian saya memakai baju yang baru. Saya memakai sesuatu yang baru, sesuatu yang dikemas dengan yang namanya sesuatu yang godly. Nah, inilah bagian pertama di mana Paulus berbicara. Nah, setelah dia mengupas hal itu, maka Paulus tiba di dalam bagian yang berikutnya. Dia bicara soal keluarga, soal keluarga. Nah, apa yang terjadi dalam sebuah keluarga yang digambarkan oleh Paulus? Yang kita akan bahas hari ini yaitu sebuah tema yang namanya yaitu a godly family. Di dalam keluarga di sana maka muncul ada beberapa relasi. Yang pertama adalah relasi antara suami dengan istri, relasi suami dan istri. Yang kedua ada relasi antara orang tua dan anak. Yang ketiga ada relasi antara tuan atau majikan dengan hamba, dengan karyawannya. Anda perhatikan ini kemudian tiga relasi dikemas, dibungkus dalam sebuah bingkai, dalam sebuah potret yang kita kenal dengan namanya yaitu a godly family. Saudara, inilah keluarga yang saleh, di mana di dalamnya ada suami istri, ada orang tua anak, dan kemudian ada satu lagi yaitu yang namanya relasi antara tuan dengan hamba. Nah, pada ibadah hari ini kita akan berfokus kepada relasi yang pertama, relasi pertama yaitu soal suami dan istri. Dan kemudian dalam minggu akan datang, di dalam momen kebaktian Parents Day, kita akan bicara relasi antara orang tua dengan anak. Dan kemudian kalau ada waktu, kita akan mencari kesempatan membahas relasi yang ketiga, yang saya kira pun jarang dikhotbahkan. Relasi antara tuan dan hamba. Ketika kita sebagai seorang pengusaha Kristen, seorang pedagang Kristen, bagaimana relasi kita dengan orang-orang yang bekerja di bawah kita? Mohon maaf, asisten rumah tangga, driver, bagaimana relasi ini harusnya dibahas di dalam prinsip iman Kristen. Atau sebaliknya, kalau Anda sebagai seorang karyawan Kristen, seorang pekerja Kristen, bagaimana relasi saudara dengan katakan dengan pimpinan dalam perusahaan di mana kita bekerja. Maka sebagai seorang Kristen, kita pun perlu memiliki sebuah sikap, sebuah attitude yang tepat. Kita akan sama-sama mengawali yaitu relasi yang pertama, yaitu relasi antara suami dan istri. Tentu saya pastikan khotbah ini bukan ditujukan kepada saudara-saudara yang telah menikah, bukan hanya itu, bukan kepada saudara-saudara yang sudah mempunyai pasangan, tetapi ternyata ada prinsip-prinsip umum yang ternyata relevan di dalam kehidupan semua orang-orang percaya. Mari kita sama-sama mendalami. Bicara soal pria dan wanita, bicara soal suami dan istri. Kita tahu bahwa ternyata mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk yang sangat berbeda.
berbeda dalam banyak hal. Ciptaan Tuhan yang boleh saya katakan sesuatu yang kontras antara pria dan wanita. Setelah saya membawa sebuah gambar, ini adalah gambar otak manusia yang kemungkinan di-scan, maka muncul kira-kira dengan detail-detailnya seperti gambar seperti ini, saudara. Yang kiri saya memberi keterangan itu adalah otak yang kemudian dengan diwarnai warna biru yang sangat dominan sekali, sangat biru. Kemudian yang samping kanan itu adalah otak yang kemudian ada warna orange, warna oranye di sana. Saudara boleh menebak, kira-kira otak pria, bapak-bapak, itu di samping kiri atau samping kanan, saudara? Wah, langsung jawab ya, cepat sekali ya. Ya, otak pria tuh samping kiri, saudara, yang warna biru tuh. Itu modelnya, saudara. Saya mau katakan itu otaknya pria yang cenderung teratur, saudara, teratur. Ya, satu bilik naik turun, bilik yang sama, naik turun. Tetapi samping kanan, yaitu yang sebelah kanannya ada orange-nya, oranyenya, itu adalah gambaran otak wanita, saudara. Ya, mohon maaf ibu-ibu ya. Otak wanita itu cenderung kurang teratur. Bukan hanya naik turun, tapi dia nyebrang, saudara. Kamar orang pun dia masukin, saudara. Seberang kanan, seberang kiri, naik atas. Waduh, pokoknya kondisinya seperti itu. Itulah wanita dengan segala keunikannya, saudara. Ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Maka jangan heran, setelah kita memahami akan gambar ini, struktur otak manusia yang kemudian berbeda antara pria dan wanita, maka sudah jangan kaget bahwa ternyata hubungan antara pria dan wanita, ini yang belum menikah harus dengar baik-baik ini ya. Jangan-jangan gak jadi menikah setelah dengar ini. Ya, ternyata saudara, struktur otaknya pria dan wanita itu beda jauh, saudara. Nah, bayangkan kemudian dua orang yang sangat berbeda ini, khususnya kaum ibu tadi ya, yang otaknya bisa naik kiri, atas, kanan, ke kiri, kemanapun, kemudian digabungkan, disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Bayangkan apa yang terjadi, saudara. Maka pernikahan itu ada sesuatu yang sangat kompleks, saudara. Komplikasi, sangat rumit, luar biasa. Nah, itu sebabnya maka Tuhan di dalam surat Kolose kita baca ini, Tuhan mulai memberikan sebuah aturan main. Seperti apa sih hubungan suami istri yang kemudian di dalam sebuah bingkai keluarga yang godly itu? Seperti apa sih? Masing-masing peran, masing-masing role yang Tuhan berikan. Kita mau sama-sama mendalami dalam ibadah pagi hari ini. Role yang pertama kita akan perhatikan sama-sama, yaitu role kepada para istri. Kita perhatikan Kolose pasal 3 ayat yang ke-18. Kolose pasal 3 ayat yang ke-18. Saya mengajak bersama-sama para ibu-ibu, para wanita, bersama dengan saya, saudara boleh membaca ayat ini. Katakan pada diri sendiri ya, hai istri-istri. Oke? Ibu-ibu ya, wanita, sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sederhana sekali, saudaraku. Apa yang Tuhan inginkan? Rule of the game bagi seorang istri. Satu kata. Apa itu? Tunduk. Tunduk, saudaraku. Nah, kita perlu tahu bahwa secara umum ketika manusia dalam budaya manapun, dalam suku bangsa manapun, entah saudara orang Tionghoa, orang Yahudi, mereka beranggapan bahwa yang namanya pria itu biasanya ciptaan Tuhan yang lebih unggul daripada wanita. Pria makhluk yang lebih kuat, pria makhluk yang lebih dominan di atas ciptaan yang lain. Maka yang namanya wanita cenderung di bawah, harus tunduk. Nah, ini konsep secara umum, saudaraku. Maka ketika Paulus mengatakan ayat tadi di dalam suratnya, dia berkata, hai istri-istri, tunduklah. Maka saya percaya pada pendengarnya, ya pada pendengar pada zaman itu, mereka yang dipengaruhi oleh budaya atau pemikiran Helenistik, maka mereka setuju. Mereka percaya sekali, mereka mengaminkan apa yang Paulus katakan. Kita perlu tahu bahwa kata tunduk di sini dalam bahasa Yunani itu pakai kata hupotasso. Apa tuh hupotasso? Dari dua kata, dari kata hupo. Hupo berarti apa? Berada di bawah. Saya ulang, berada di bawah.
Maka mereka berkeyakinan bahwa yang namanya istri itu mempunyai posisi di bawah pria, di bawah suami. Kemudian kata kedua adalah kata taso. Apa artinya? Itu artinya mengatur. Mereka berkeyakinan bahwa istri itu berada di bawah pengaturan suami. Suami di atas, kemudian suami mengatur yang namanya istri. Nah, itulah kemudian yang diterima oleh orang-orang kebanyakan manusia di sepanjang zaman. Pertanyaannya, apakah betul Paulus kemudian berkata bahwa istri itu adalah di bawah suami? Apakah konsep ketundukan di sini berarti istri itu kemudian di bawah daripada suaminya? Jawabannya adalah jelas tidak. Pasti tidak, saudaraku. Iman Kristen tidak pernah membedakan atau mendiskriminasi pria dan wanita. Keduanya itu selevel, keduanya setara, keduanya sederajat di dalam pandangan Tuhan. Sama, saudara. Apalagi kita perlu tahu bahwa kalau Anda membaca tema besar daripada surat Kolose, tema besar, maka kita tahu bahwa surat itu mempunyai tema yaitu supremasi Kristus, keunggulan Kristus, keutamaan Kristus. Itu tema besar Kolose. Maka jelas bagi Paulus, bagi iman Kristen, yang utama, yang unggul bukan pria, bukan suami, bukan istri, bukan wanita. Siapa yang utama? Kristus. Dia yang paling utama. Keutamaan yang paling sulung itu adalah Kristus sendiri. Maka jelas sekali konsep soal submission, soal ketundukan, bukan bicara soal siapa yang superior atau siapa yang inferior. Bukan siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Bukan siapa yang punya kuasa dan kemudian siapa yang kemudian dikuasai. Bukan soal itu. Nah, saudara sekalian, lalu apa yang dimaksudkan dengan kata ketundukan di sini? Ketika Paulus mengatakan tunduklah, menarik sekali. Kalau Anda baca dengan teliti, Paulus nggak berhenti dengan kata hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tetapi ada kalimat di bawahnya yang menyertai, yang mengatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Apa artinya? Maka di sini kita menemukan bahwa ketundukan berarti satu sikap kerelaan. Saya ulang, kerelaan. Seorang istri sadar bahwa sebenarnya dirinya sederajat, selevel dengan suami. Saya sama dengan dia. Tetapi seorang istri kemudian dia merelakan diri. Untuk apa? Yang kedua, dia menundukkan. Dia rela untuk merendahkan diri. Tetapi sekali lagi, semuanya dibingkai di dalam aturan Tuhan. Bukan aturan manusia, bukan ide manusia, tetapi Tuhanlah yang memerintahkan mereka berdua yang sederajat, tetapi istri harus tunduk kepada suaminya. Saudara perlu tahu bahwa dalam iman Kristen, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang suka bekerja menurut sistem ordo. Sebuah konsep teologis yang saya kira kita perlu ketahui bersama. Tuhan adalah Tuhan yang suka dengan cara ordo. Ordo artinya urutan. Misalnya alam semesta. Ketika Allah menciptakan alam semesta, maka ordo yang paling atas adalah siapa? Tuhan Allah. Tuhan adalah ordo yang nomor satu. Lalu di bawahnya siapa? Manusia. Manusia adalah mempunyai peta teladan Allah. Dia memiliki image of God. Dia di atas semua ciptaan yang lain. Maka setelah Allah, kemudian kedua adalah manusia. Yang ketiga baru alam semesta, ciptaan yang lain-lain sebagainya. Anda perhatikan, ini ordo, urutan dirancang oleh Tuhan demi sebuah keteraturan, sebuah keharmonisan di dalam tatanan yang Tuhan ciptakan. Tetapi ketika manusia kemudian mulai mengubah, membalikkan ordo ini, maka muncullah sebuah kekacauan. Misalnya, ketika manusia ingin menempati posisi Tuhan di nomor satu, apa yang terjadi? Itulah dosa. Dosa. Ketika kemudian alam semesta yang dibawa manusia, kemudian alam kemudian naik, dia yang menjadi penguasanya manusia, dia menempati posisi manusia, dan manusia berada di bawah alam. Apa yang terjadi?
banjir. Betul? Tsunami. Alam yang menundukkan manusia. Itulah dosa. Maka jangan jelas, ordo yang Allah buat tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh ditukar semau kita sendiri. Nah, di dalam pengertian yang lain, Allah menetapkan ordo-ordo yang lain, yaitu apa? Ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak. Saya ulang sekali lagi, keduanya punya level yang sama, tetapi Allah memberikan ordo. Ada suami, ada istri, orang tua, anak, ada tuan, ada hamba, ada raja atau pemerintah, ada rakyat, ada guru, ada murid. Itulah desain yang Allah buat di dalam penciptaan dunia ini. Dalam konteks suami istri, maka dengan jelas dalam konteks keluarga, Tuhan memberikan otoritas kepada suami. Sebagai apa? Sebagai kepala. Dalam teologi ada satu konsep yang namanya headship. Konsep soal kekepalaan, soal pemimpin. Dan Tuhan dalam konteks keluarga memberikan otoritas kepada suami menjadi kepala, menjadi pemimpin. Dalam hal ini maka istri, dia harus tunduk kepada suaminya. Saudara-saudara sekalian, hari Kamis yang lalu saya makan siang bersama dengan pasangan suami istri yang sudah mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-41. Kalau kemarin malam saya dengan pasangan lagi merayakan ulang tahun yang ke-39. Luar biasa ya. Jemaat kita jemaat yang senior-senior, yang kita boleh belajar daripada pernikahan mereka. Nah, saya ngobrol dengan pasangan yang berusia 41 tahun pernikahan mereka. Saya bincang panjang lebar, saya tanya bagaimana pengalaman. Saya kenal mereka adalah keluarga yang luar biasa. Anak cucunya, keturunannya sangat dipakai Tuhan dalam pelayanan, dalam yayasan-yayasan, di dalam marketplace. Saya tanya kepada mereka, gimana perjalanan pernikahan kalian? Nah, kemudian istri menjawab, ya tentu tidak mudah. Apalagi mereka berdua ini adalah pebisnis. Istrinya direktur keuangan, suaminya apa ya bosnya begitu ya. Tapi itu perusahaan dikelola sama-sama. Jadi satu company, so. Tentu gak mudah bukan? Gimana hubungan suami istri, kemudian hubungan bisnis, ambil keputusan. Saya tanya, gimana hubungan kalian? Lalu dia mengatakan, istri mengatakan, ya memang tidak mudah. Kita seringkali, banyak kali kita berbeda pandangan. Ya, bisa konflik, kita bisa berargumentasi. Tetapi kalimat sudah dengar, kalimat penting yang kemudian istri katakan. Dia mengatakan, tapi saya sadar, saya tahu keputusan di tangan suami. Waduh, saya dengar suara itu, saya katakan amin. Saya setuju sekali, saudaraku. Tidak soal istrinya lulusan Amerika, tidak soal istrinya punya pengalaman segudang. Bukan soal itu, saudaraku. Masalahnya adalah apa? Tuhan memberikan otoritas sebagai kepala kepada siapa? Suami. Maka di sini istri, dia belajar menundukkan diri. Kerelaan. Saya rela. Karena saya tahu ini adalah aturan main yang Tuhan berikan. Sudah ketika ordo diubah, ditukar. Saudara jangan main-main, jangan main-main. Itu sebuah celah memulai sebuah kehancuran di dalam perjalanan pernikahan. Saya ulang kalimat ini. Ordo jangan diubah. Anda mungkin protes, tapi gimana? Suami saya itu, para ibu-ibu komplain, tapi suami saya itu bagaimana? Dia bukan seorang pemimpin, orangnya pelin-pelan, tidak bisa buat keputusan, bingung-bingung orangnya. Apakah saya harus tunduk dengan dia? Wah, pertanyaan susah ya. Kalau Anda ditanya begitu, bagaimana para suami, para istri, mau tunduk tidak dengan suami yang seperti itu? Kalau saya ditanya seperti itu, saya jawab, suruh siapa kamu nikah dengan dia? Begitu ya. Nggak boleh dong, nggak boleh begitu. Kasihan dia, udah terlanjur menikah dia. Nah, saya beri jawaban. Apa jawabannya? Istri yang hebat, istri yang kuat, istri yang luar biasa adalah istri kemudian akan membantu suaminya, menolong suaminya, sehingga dia bisa berfungsi sebagai kepala yang baik. Amin. Itulah jawabannya, saudaraku.
Jangan pakai kekuatanmu, kehebatanmu merongrong suami, menjatuhkan suamimu, oposisi dengan dia. Justru kamu tetap tunduk dengan dia, tapi dengan kekuatan dalam dirimu, kamu menolong dia, mendevelop suamimu menjadi seorang leader yang punya kemampuan mengambil keputusan dengan baik dan benar. Maka ada sebuah kutipan yang luar biasa. Dia mengatakan ketundukan seorang istri itu bukan soal apa, bukan soal, saya sudah singgung di awal, bukan soal superior atau inferior. Bukan siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang unggul, siapa yang tidak unggul. Bukan soal itu. Tapi soal apa, saudaraku? Ini saya tukar kata-kata ini. It is self-imposed. Apa itu? Sesuatu yang dipaksakan, saudaraku. Sesuatu yang kita perlu memaksakan diri, saudaraku. Saudara dengar, submission tidak pernah muncul secara otomatis dalam hidup kita. Tidak bisa. Sejak kecil bayi kita lahir, manusia cenderung tidak mungkin tunduk. Tidak bisa, saudara. Kita selalu melawan, selalu memberontak. Oleh karena itu submission perlu apa itu? Kita perlu dilatih, memaksa diri untuk menundukkan. Tetapi yang menarik dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan obedience to the Lord. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka saya katakan seorang istri yang tunduk kepada Tuhan, maka dia akan tunduk kepada suaminya. Saya ulang kalimat ini. Seorang istri yang tunduk kepada Tuhan, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, akan diikuti ketundukan kepada suaminya. Sebaliknya, seorang istri yang tidak tunduk kepada suaminya, saya pastikan dia adalah orang yang belum tunduk di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itulah rule yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya ibu-ibu mulai merengut, mulai mikir, aduh, ini salah pembicara ini. Pembicaranya cowok ya begini nih, kalau pembicara cewek lain ceritanya kali ya. Ya, tidak apa-apa saudara, tidak apa-apa. Sekarang saya akan memberikan kabar baik kepada ibu-ibu. Sudah ternyata konsep soal submission memang Allah berikan kepada istri-istri. Tetapi lebih jauh dalam konteks besar, ternyata submission adalah perintah yang Tuhan berikan kepada semua orang-orang percaya. Mari kita membaca Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Sama-sama membaca dengan saya. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu, submitting yourself, submitting one to another. Anda perlu tahu konteksnya Efesus 5. Ya, ayat 21 ini setelah Paulus mengatakan rendahkanlah dirimu, tundukkanlah dirimu satu dengan yang lain. Setelah dia bicara ayat 21, kalau Anda membaca ayat 22, 23, 24 dan seterusnya, Paulus bicara apa? Di sana Paulus bicara soal apa? Soal hubungan suami dan istri. Sebelum istri tunduk pada suami, sebelum dia bicara suami mengasihi istri, maka dia buka dengan satu statement, yaitu apa? Submitting yourself. Hai pria, hai wanita, masing-masing. Bukan soal kamu menikah, tidak menikah. Bukan soal kamu orang tua, kamu anak. Tapi semua orang percaya, kita perlu menundukkan diri. Satu, kepada Tuhan. Yang kedua, saling menundukkan satu di antara yang lain. Maka sangat penting sekali konsep soal submission di sini. Betapa indahnya jikalau tiap-tiap keluarga di dalamnya suami istri adalah orang kemudian bisa saling merendahkan diri, saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Betapa indahnya kamu kemudian di dalam gereja, masing-masing orang, masing-masing pribadi demi pribadi menundukkan diri. Hamba Tuhan menundukkan diri, majelis menundukkan diri, pengurus komisi menundukkan diri, jemaat menundukkan diri, semua saling menundukkan diri. Itulah surga yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia.
Yang kedua, ini rule pertama yang Allah berikan pada para istri. Ayat yang ke-18. Sekarang kita akan tiba pada rule yang kedua, rule yang diberikan untuk para suami. Kolose pasal 3 ayat yang ke-19. Sekarang saya mengajak para suami-suami, para bapak-bapak, bersama dengan saya membaca ayat ini. 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di poin 1 saya berbicara bahwa Tuhan memberikan otoritas kepada suami. Saya ulang, otoritas ada sebuah hak spesial yang Tuhan berikan pada suami sebagai kepala. Tetapi ingat, otoritas itu bukan untuk memerintah istri, bukan untuk mengatur istri, bukan untuk menguasai istri, bukan untuk menaklukkan istri. Tetapi Tuhan mengatakan otoritas itu dikaitkan dengan apa? Mengasihi. Oh, saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika pendengar pada masa itu mendengar khotbah Paulus mengatakan, hai suami, kasih istrimu. Wah, dia kaget ya. Dia berpikir bukankah suami punya wibawa, punya kuasa, unggul. Tetapi Paulus katakan, bukan kau pakai untuk menekan istrimu, bukan kau pakai untuk memerintah. Tidak. Tetapi engkau sebagai kepala, sebagai pemimpin, adalah orang yang harusnya mengasihi. Wow, mengasihi. Kalau ada bandingkan dengan konteks Efesus pasal 5 tadi. Efesus pasal 5. Tadi yang kita sempat singgung. Itu lebih bicara hal yang sama. Di sana dikatakan bahwa Paulus mengatakan suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara bayangkan, bukan cuma sekedar mengasihi, tetapi standar kasih yang suami harus miliki adalah seperti kasih Kristus. Kasih yang bagaimana? Yang Kristus berikan kepada kita? Self-giving love. Kasih yang memberi diri. Kasih yang menyerahkan diri. Kasih yang berkorban. Kasih yang berani membayar harga. Kasih yang tidak hitung-hitungan. Bukankah di depan kita ada roti dan cawan di dalam peringatan perjamuan kudus? Inilah kasih Kristus. Dia kucurkan darahnya, dia tumpahkan darahnya, dia berikan nyawanya, dia berikan hancurkan tubuhnya. Inilah kasih, saudaraku. Para suami yang saya hormati, engkau dipanggil untuk mengasihi istrimu dengan kasih yang demikian. Jangan berbangga, saya diberi otoritas sama Tuhan loh, saya kepala. Betul, saudaraku. Tapi Tuhan ingin konsep soal kepala itu seperti Kristus kepala daripada jemaat. Tapi dia bukan Kristus yang kemudian mengatur, menaklukkan jemaat. Tidak. Tapi dia mengasihi. Dia memberikan dirinya. Dia memberikan segalanya untuk jemaat. Saya tahu ini bukan hal yang mudah bagi para suami. Tidak mudah, mengasihi. Bukan cuma ngomong di mulut, bukan hanya berkata-kata, bukan hanya sekedar memberikan hal-hal yang oke, saya layani dia, saya kasih dia uang bulanan, saya bawa dia jalan-jalan. Self-giving. Memberi diri, memberi diri. Ketika suami istri konflik, ya, suami istri konflik, pria wanita konflik, cenderung suami ingin membela diri. Suami ingin mempertahankan argumentasinya. Dia defense. Dia mencoba mengklarifikasi. Saudara dengar kalimat saya baik-baik. Ketika kita ingin berbicara, kasih memanggil Anda untuk diam. Tangkap poin ini? Lagi konflik. Wah, gak mau kalah suaminya. Terus berargumentasi. Saya mau menjelaskan. Saya mau membuktikan. Saya mau menunjukkan. Anda terus ingin berbicara. Kasih memanggil Anda untuk diam. Self-giving, saudara-saudara sekalian, ketika kita pulang kerja, lelah suami, capek, meeting,
berjam-jam, banyak omong, pulang rumah pengen tenang. Betul bapak-bapak? Pengen diam. Baru buka pintu rumah, istrinya langsung bicara panjang lebar, ngajak ngobrol. Ketika Anda pingin diam, kasih memanggil Anda untuk apa? Untuk berbicara. Self-giving, saudara. Ketika kita ingin memutuskan dengan cepat, segera mungkin, urgent bagi kita, kasih memanggil saudara untuk menunggu, dan terus menunggu. Kasih cenderung mengajak suami dan istri keluar dari kenyamanan diri. Kasih mengundang kita untuk memberikan diri, menyerahkan diri. Saudara-saudara sekalian, kalau hari Minggu seperti hari ini setelah saya berkhotbah, ada 4 kali kebaktian. Sebentar siang ada katekesasi, berarti saya ada 5 sesi. Saya ngomong 5 sesi. Kalau saya udah pulang rumah malam hari ya, saya cenderung diam, saya tidak mau ngomong. 1, capek, pasti capek. 2, saya udah terlalu banyak ngomong. Pria tuh rata-rata 1 hari mengeluarkan kira-kira 7.000 kata. Ya, itu pria. Wanita berapa kata kira-kira? Wah, nggak tega ngomongnya, saudara. 20.000 kata minimal. Kalau di bawah 20.000 kata, seorang ibu, seorang wanita, dia badannya meriang dia. Jadi harus ngomong. Itu ibu-ibu ya, 3 kali lipat daripada jumlah pria. Kata-kata tiap hari. Sudah tahu, saya khotbah 5 sesi hari ini. Saya kira saya mengeluarkan bukan hanya 7.000 kata, puluhan ribu kata. Saya kira stok 3-4 hari ke depan sudah saya borong semua hari ini. Saya sudah keluarin semua. Habis 3-4 hari ke depan saya nggak perlu ngomong. Saya sudah keluarin hari ini. Oke? Sebentar malam saya pulang. Selesai. Saya istirahat. Saya nggak pengen ngomong. Saya pengen diam. Udah habis stoknya. Anda perlu tahu. Di dalam rumah saya ada 2 wanita. 1 istri, 1 anak perempuan. Dan dua-duanya suka ngomong. Apa yang terjadi, saudara? Self-giving love. Ketika aku ingin berdiam, kasih memanggil untuk talking. Tidak jarang saya ngobrol, oke, saya dengerin. Tidak jarang saya ketiduran, saudara. Ya lama-lama istri saya juga ngerti juga ya, dia ngerti juga ya. Dia lama ngomong begini, gak apa-apa lah kamu tidur, aku ngomong sama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, belajarlah mengasihi seperti Kristus mengasihi. Saya tahu ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah sekali. Oleh karena itu kita memohon anugerah daripada Tuhan dalam hal ini. Ada 1 kalimat yang belum kita tuntaskan di ayat 19. Setelah, hai suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia, terhadap istri. Tidak boleh kasar. Kekerasan, kekasaran secara fisik, secara verbal tidak boleh. Sama sekali nggak boleh. Body shaming nggak boleh. Ya, saya bertobat, tidak boleh ucapkan, waduh kamu tambah gemuk ya. Tak boleh sekali-sekali jauh. Itu kekerasan, tidak boleh diucapkan. Tidak boleh sama sekali. Ya, terjemahan Inggris mengatakan bukan menjadi kasar, tetapi jangan membuat pahit, jangan menjadikan pahit istrimu. Tidak boleh pahit, saudaraku. Nah, kenapa istri bisa pahit hatinya? Karena banyak suami kemudian memakai wibawanya, memakai otoritasnya, dia tekan istrinya, kaum yang lemah, yang tidak berdaya. Gak heran dia frustrasi, dia depresi, dia stres, dia pahit, dia getir. Paulus katakan, jangan buat dia menjadi pahit. Oke? Tetapi menarik sekali. Kalau Anda perhatikan di dalam terjemahan dalam New American Standard Bible. Nah, saya memakai terjemahan yang berbeda, jauh. Luar biasa terjemahannya. Saya artikan begini kira-kira. Suami-suami, kasih istrimu. Dan, kata Paulus, janganlah kamu menjadi pahit terhadap dia. Nah, ini menarik sekali, saudara. Kalau tadi yang pertama,
dalam bahasa Indonesia, yang pahit itu, yang getir itu istrinya. Tetapi dalam NASB, yang pahit adalah suaminya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa suami bisa pahit? Kenapa bisa getir dia itu? Nah, Anda perlu dengar di sini. Setelah rupa-rupanya ada kemungkinan ketika seorang istri, seorang suami, dia udah mengasihi istrinya, dia mengasihi sekali. Dia tidak memakai otoritasnya, tidak memakai, dia menyimpan otoritas yang dia miliki itu. Tapi kemudian istrinya nggak mau tunduk, tidak mau tunduk. Malah yang keluar apa? Dia keluar tanduknya dia. Wah, dia melawan, dia oposisi suaminya. Nah, besar kemungkinan suami jadi kecewa. Maka Paulus katakan, hai suami-suami, cintailah istrimu dan jangan kamu menjadi pahit dengan dia. Apa artinya? Ada dengar baik-baik. Poin 2 bicara apa? Kalau poin 1 bicara soal submission, soal ketundukan. Poin 2 bicara apa? Bicara soal love, soal kasih, soal mengasihi. Saudaraku, cinta yang daripada Tuhan adalah cinta yang luar biasa. Cinta yang punya kekuatan yang luar biasa. Sudah dengar konsep tadi yang saya katakan, ayat yang terjemahan NASB. Karena cinta, maka seorang suami, dia rela menahan otoritasnya. Dia tidak mengeksploitasi kekuatan dalam dirinya. Dia tahan. Karena apa? Karena kasih. Tetapi yang kedua, karena kasih juga, maka dia rela menahan apa itu? Untuk tidak mengalami sebuah kepahitan dalam hidupnya. Itulah kasih, saudara. Maka benarlah yang dikatakan oleh Mother Teresa, seorang bunda yang saya kira sangat kita kenal. Mother Teresa pernah berkata kalimat yang luar biasa. Dia berkata, aku telah menemukan sebuah paradoks, sesuatu yang kelihatannya kontradiksi. Apa paradoks yang terjadi? Dia mengatakan, ketika engkau mencintai sesuatu sampai terluka, sampai sakit. Saya ulang ya, engkau mencintai, kamu sakit, kamu mengasihi dia nggak mau tunduk, tapi kamu terus mengasihi, terus mengasihi, terus mengasihi. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, there can be no more hurt. Nggak ada lagi itu sakit, nggak ada lagi itu luka. Aneh bukan? Itulah paradoks. Lalu apa yang muncul? Mother Teresa mengatakan yang terjadi adalah apa? Only more love. Di titik itulah cinta mulai tumbuh dengan subur. Cinta makin berkembang, makin banyak, dan makin banyak. Setelah itulah kekuatan, keunggulan daripada cinta yang berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita belajar dua hal. Satu konsep soal ketundukan. Mari kita belajar pada Tuhan. Kita bawa Tuhan, aku belajar tunduk, belajar merendahkan diri. Kedua, kita belajar mengasihi seperti standar yang Kristus miliki. Saya berdoa, ya, setiap keluarga di dalam gereja ini, setiap suami, setiap istri boleh kembali ke dalam rule yang sudah Allah tetapkan. Dengan demikian, keluarga saudara, rumah tangga saudara adalah sebuah surga yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, izinkanlah kami kembali kepada pola yang telah Tuhan rancang ketika Tuhan mendesain sebuah pernikahan, sebuah keluarga, khususnya dalam hubungan suami istri. Tuhan, kalau kami telah melakukan perjalanan pernikahan dengan pasangan kami, mungkin ada yang baru 1 tahun, baru sekian tahun, mungkin ada yang sudah puluhan tahun. Tidak ada kata terlambat bagi kami untuk kami boleh kembali ke dalam rule model yang telah Tuhan berikan. Dengan demikian, kehidupan keluarga yang godly akan terjadi di dalam tengah-tengah keluarga jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap keluarga demi keluarga di tengah-tengah pergumulan mereka yang tidak mudah. Bila kasih karunia-Mu tersedia untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Kami berdoa demikian
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.